Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan kemajuan proyek kami yang berjudul pengelompokan wilayah dunia berdasarkan karakteristik suhu menggunakan metode Cummins. Nah, setelah kita melakukan pembersihan data, pengambilan data, pembersihan data, deteksi outlier, lalu kita melakukan rekayasa feature atau feature engineering. Di sini kami menambahkan rekayasa fitur musiman atau seasonal feature engineering untuk meningkatkan akurasi klasterisasi dalam membedakan zona iklim, misalnya membedakan tropis dan subtropis, lalu menambahkan fitur berbasis pola musim. Pembagian musimnya sendiri itu kami bedakan berdasarkan data suhu bulanan yang menjadi 4 kuartal, yaitu temperatur Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober, November. Lalu untuk season range-nya, kami hitung dari selisih antara suhu maksimal season-nya dan minimal season-nya. Setelah itu kami melakukan normalisasi data. Nah, sebelum melakukan normalisasi data itu, kami membersihkan dulu, yaitu membuang baris yang tidak mempunyai data lengkap untuk 4 pembagian musim, yang mana yang tadi sudah saya sebutkan, agar data yang dianalisis itu menjadi konsisten dan menghindari noise dalam clustering. Setelah melakukan normalisasi, kami mengukur seberapa baik kualitas cluster yang kami bentuk, yaitu kami menggunakan K-nya itu sama dengan 5, dan hasilnya silhouette score-nya adalah 0,2901, yang berarti hasil klasterisasinya itu baik dan terpisah cukup jelas. Setelah itu, kami melabeli klaster-klaster yang sudah kami pisahkan tadi, yaitu 5 menjadi klaster 0, yakni tropis stabil, klaster 1 itu kutub, klaster 2 yaitu zona 4 musim, klaster 3 yaitu tropis musiman, lalu klaster 4 itu subtropis hangat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan output dari proyek ini. Yang pertama ada hasil data final yang mencakup informasi suhu dari berbagai wilayah dunia yang dibagi menjadi grid 5 derajat x 5 derajat untuk memudahkan analisis spasial suhu. Setiap grid dikelompokkan ke dalam 5 klaster berdasarkan hasil klasterisasi Cummins yang mewakili zona iklim berbeda. Dan dengan data ini, kita dapat memetakan distribusi suhu global dan menganalisis zona iklim berdasarkan suhu rata-rata tahunan dan variasi suhu antar musim. Di sini, dalam data final ini terdapat last center dan lone center, menunjukkan titik tengah dari latitude dan longitude untuk setiap grid geografis. Ada mean temperatur, yaitu suhu rata-rata tahunan pada grid geografis. Kemudian ada standar deviasi temperatur untuk mengukur variasi suhu dalam grid tersebut. Kemudian ada minimal temperatur dan maksimal temperatur. Kemudian ada temperatur DJF, temperatur JJA, temperatur MAM, dan temperatur SON, yaitu suhu rata-rata pada masing-masing musim, yaitu Desember, Januari, Februari, Juli, Agustus, Maret, April, Mei, September, Oktober, November. Yang kemudian season range adalah rentang suhu musiman yang menggambarkan perbedaan suhu antara musim panas dan musim dingin. Yang terakhir terdapat kolom cluster, yaitu hasil dari klasterisasi Cummins yang mengelompokkan data ke dalam zona iklim berdasarkan suhu dan variabilitas suhu musimannya. Yang kedua ada peta geospasial zona iklim dunia. Yang pertama terdapat zona tropis stabil, yaitu klaster 0 atau yang di dalam peta ini berwarna biru. Suhu rata-ratanya sekitar 25 derajat hingga 28 derajat Celcius, latitudenya antara 0 derajat hingga plus minus 20 derajat. Zona ini menunjukkan wilayah dengan suhu cenderung stabil sepanjang tahun dengan sedikit variasi musiman, dan variabilitas suhu musimannya rendah. Yang kedua ada zona kutub atau klaster 1 yang berwarna orange. Suhu rata-ratanya sekitar minus 15 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, dengan latitudenya plus minus 60 derajat hingga plus minus 90 derajat. Zona ini mencakup wilayah dengan suhu rendah dan variasi kecil yang sesuai dengan zona iklim kutub dan wilayah sekitarnya. Yang ketiga terdapat zona 4 musim, yang termasuk klaster 2 yang berwarna hijau.
Suhu rata-ratanya sekitar 15 derajat hingga 30 derajat Celcius dengan latitudenya 40 derajat hingga 60 derajat. Zona ini mencakup wilayah dengan suhu musiman yang paling ekstrim. Kemudian terdapat zona tropis musiman, klaster 3 yang berwarna merah. Suhu rata-ratanya sekitar 30 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dengan latitudenya kurang lebih plus minus 20 derajat hingga plus minus 30 derajat. Zona ini mencakup wilayah dengan suhu musim hujan yang sangat kuat dan musim kering yang panas, memberikan karakteristik iklim musiman. Yang terakhir terdapat zona subtropis hangat, klaster 4 yang berwarna ungu, dengan suhu rata-ratanya sekitar 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan latitud plus minus 23,5 derajat hingga 40 derajat. Zona ini menggambarkan iklim subtropis yang lebih hangat daripada zona 4 musim, tetapi lebih bervariasi dibandingkan dengan zona tropis, ditandai dengan musim panas yang panjang dan hangat, tetapi masih memiliki rentang suhu musiman yang lebih besar daripada zona tropis murni. Yang terakhir terdapat visualisasi distribusi suhu rata-rata per klaster dan distribusi seasoning atau kestabilan iklim. Yang pertama di sini pada grafik yang kiri, distribusi ini menunjukkan pemisahan klaster yang sangat jelas berdasarkan suhu absolutnya. Klaster 0 atau zona tropis stabil berada pada median tertinggi, mengidentifikasinya sebagai klaster terpanas di dunia. Sebaliknya, klaster 1 atau zona kutub memiliki median terendah, memvalidasi posisi sebagai klaster terdingin. Klaster 2, 3, dan 4 berada pada rentang nilai sedang. Klaster 4 atau zona subtropis hangat sebagai zona transisi memiliki median yang lebih tinggi daripada klaster 3 atau zona 4 musim, yang secara statistik konsisten dengan label mereka sebagai zona subtropis yang lebih hangat. Kedua box plot ini secara kolektif menegaskan bahwa Cummins telah sukses memisahkan 5 zona iklim yang berbeda dan unik berdasarkan karakteristik statistik suhu mereka. Kemudian pada sisi kanan terdapat distribusi season ring atau kestabilan iklim. Di sini memvisualisasikan tingkat variabilitas atau kestabilan suhu iklim pada setiap klasternya. Terlihat bahwa klaster atau zona tropis stabil dan klaster 1 atau zona kutub terkonsentrasi di nilai rentang terendah, memvalidasi bahwa keduanya adalah zona yang stabil. Klaster 0 karena selalu panas, klaster 1 karena selalu dingin. Sebaliknya klaster 2 atau iklim benua ekstrim memiliki kotak dan whisker yang paling panjang dengan median tertinggi. Secara statistik mengkonfirmasi bahwa kelompok ini mewakili wilayah dengan variasi suhu terluas antara musim panas dan musim dingin. Klaster 3 dan klaster 4 berada di antara dua ekstrem ini, menunjukkan variabilitas musiman yang jelas namun tidak se-ekstrem klaster 2. Untuk kendala dalam pengerjaan progres project kali ini, yaitu ketika penentuan jumlah klaster, itu kami mengalami kebingungan, yaitu antara memilih K sama dengan 5 atau K sama dengan 4. Karena jika menurut metode ELBO, yang optimal adalah K sama dengan 3 atau K sama dengan 4. Sedangkan hasil yang diperoleh dari K sama dengan 4 itu klasterisasinya tidak sesuai sepenuhnya. Beberapa wilayah yang seharusnya masuk ke kategori subtropis hangat justru masuk ke klaster subtropis 4 musim. Untuk kendala yang kedua, berupa belum adanya label iklim. Pada awalnya hasil 4 klaster masih belum jelas artinya karena belum ada label iklimnya. Sehingga ini perlu dipertanyakan bahwa klaster ini mewakili zona apa. Namun pada akhirnya kami memilih membuat label zona iklim berdasarkan suhu. Untuk kendala yang ketiga, proses pelabelan klaster ini kami mengalami kesusahan dan mengalami kebingungan dalam menamai setiap klasternya. Dan terakhir, kesimpulan, penelitian ini berhasil mengelompokkan wilayah dunia berdasarkan karakteristik suhu menggunakan Cummins clustering pada data suhu global yang tercatat dalam grid geografis 5 derajat kali 5 derajat dengan memilih K sama dengan 5. Terbentuk 5 zona iklim utama. Yang pertama, tropis stabil, kutub, 4 musim, tropis musiman, subtropis, dan subtropis hangat. Masing-masing dengan karakteristik suhu yang berbeda dengan sesuai latitude wilayahnya. Untuk zona tropis stabil, itu suhu rata-ratanya 25 derajat hingga 28 derajat Celcius. Untuk zona kutub, suhu rata-ratanya rendah, yaitu min 15 hingga 0 derajat. Zona 4 musim memiliki suhu rata-rata 15 derajat hingga 30 derajat. Zona ini memiliki 4 musim. Untuk zona tropis musiman, suhu rata-ratanya sekitar 25 derajat hingga 30 derajat. Namun ada perbedaan 30 derajat hingga 50 derajat antara suhu musim kering
dan musim hujan. Untuk terakhir, zona subtropis hangat memiliki suhu rata-rata tinggi, yaitu 25 derajat hingga 35 derajat. Hasil klasterisasi ini menunjukkan bahwa Cummins Clustering mampu memetakan zona iklim global dengan akurat. Visualisasi hasil klasterisasi seperti peta geospasial dan grafik distribusi season range kestabilan iklim mempermudah pemahaman distribusi suhu di seluruh dunia. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah yang ada. Terima kasih.